Halo pecinta Bravos, kita jumpa lagi dalam Visi Indonesia Baru. Sebagaimana kita ketahui, pemilu kali ini sangat ruwet. Muncul berbagai indikasi mengenai kecurangan. Dan sebenarnya tidak ada yang baru dalam hal ini, karena pemilu-pemilu yang lama juga begitu, sama aja. Bahkan mantan Panglima TNI menyebutkan, yang sekarang dia menjadi ketua tim sukses Ganjar Pranowo, menyebutkan bahwa ketika dia menjadi kasat, ada tekanan kepada dia untuk memenangkan calon tertentu. Sementara itu kita juga sangat dikejutkan oleh korupsi atau pengabaian terhadap konstitusi. Misalnya ada Mahkamah Konstitusi yang kelihatannya seolah-olah tidak lagi mempunyai job description sehingga boleh ngambil keputusan apa saja. Kemudian keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sangat aneh, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat gitu kan. Karena ada pelanggar etik sangat berat yang dipecat, tapi apa yang dia lakukan dianggap sah. Ini semua tentu ada kaitannya juga dengan ekonomi. Karena bagaimana para investor dalam negeri termasuk dan luar negeri bisa percaya kepada negara yang secara politik kacau balau. Tidak jelas juntrungannya. Untuk itu saya akan bertanya kepada seorang pakar political economy, yaitu Antony Budiawan. Halo Pak Antony, apa kabar nih? Kabar baik, cuman situasinya aja yang tidak baik. Iya, sama juga. Jadi bagaimana Anda melihat situasi seperti ini sekarang? Ya, kita masyarakat sebetulnya mengharapkan bahwa 2024 ini dapat menjalankan pesta demokrasi ini dengan jujur dan adil. Setelah 10 tahun ini, belakangan ini ya, kita gonjang-ganjing semuanya dengan politik, ekonomi dan sebagainya yang terlihat jelas banyak pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan, pelanggaran undang-undang, pelanggaran konstitusi dan sebagainya. Tetapi bahwa harapan itu seketika pupus ketika Jokowi presiden kemudian mengatakan bahwa saya akan ikut cawe-cawe. Ini tentu saja langsung menunjukkan cawe-cawe itu terindikasi bahwa ini adalah tidak netral. Nah, dan terlihat jelas setelah itu tidak netralnya itu lalu mengusung yang presiden yang katanya berambut putih, lalu kemudian ya terus gitu digodok terus, lalu kemudian berpindah gitu kan. Setelah sepertinya tidak bisa menguasai presiden berambut putih, yaitu Ganjar kan ya, bahwa itu tidak bisa dikuasai. Lalu kemudian beralihlah bahwa itu ke Prabowo. Nah, jauh sebelum itu bahwa di situ ada upaya-upaya yang di luar konstitusi juga, upaya-upaya untuk melanggar konstitusi juga, yaitu di mana upaya-upaya agar memperpanjang masa jabatan Jokowi misalnya sampai 2027. Dan itu banyak sekali perlawanan dari masyarakat, dan terakhir kita tahu bahwa di situ yang melawan atau yang menentang itu sebetulnya adalah PDIP sendiri, yaitu Ibu Mega, bahwa diminta untuk memperpanjang itu tetapi tidak ingin gitu. Nah, disitulah awal perselisihan dengan PDIP itu gitu, bahwa dianggapnya bahwa PDIP adalah sudah bukan partai yang bisa melanggengkan ambisinya Jokowi. Nah, sehingga di situ beralihlah dia. Nah, beralih kemana? Yaitu sekarang ke Prabowo. Tentu saja kalau Prabowo saja itu tidak cukup, dan di situ ada pendukung-pendukungnya juga yang dipaksakan untuk mendukung ke situ. Ya, terutama Golkar bahkan yang mencalonkan calon wakil presiden, yaitu Gibran, yang mendapatkan tiket itu juga dengan pelanggaran-pelanggaran konstitusi, pelanggaran berat, pelanggaran moral dan etika, dan tentu saja juga pelanggaran hukum. Ya.
Nah, seperti yang tadi Pak Gigin katakan, nah anehnya pelanggaran etika dan pelanggaran hukum ini menempatkan bahwa putusan itu sah gitu kan. Nah ini yang akan menjadi terus memicu krisis konstitusi karena akan ada terus suara-suara bahwa ini adalah tidak sah. Pencalonan Gibran adalah tidak sah. Pencalonan Gibran kalau apalagi sampai menjadi memenangi kontestasi ini, maka dibilang bahwa ini adalah ilegal. Bisa jadi nanti khawatirnya adalah delegitimasi atas eh, eh, pencapaian mereka ini kalau sampai memenangi kontestasi. Sementara itu Pak Gigin, kalau kita bicara eh, dampaknya terhadap ekonomi, ya ekonomi kita ini kan memang sebetulnya autopilot. Autopilot dalam arti bahwa di sini cuma ada dua sumber pertumbuhan, yaitu konsumsi masyarakat dan eh, ya, investasi ada, tetapi investasinya juga pengganti-pengganti saja gitu. Yang saat ini investasi mungkin yang masih bergerak, yaitu berdasarkan dari sumber daya alam. Nah ini bukan investasi lagi karena ini diperlukan dan ini sambil sekaligus merampas kekayaan sumber daya alam kan itu. Jadi yang dinikmati oleh hanya sekelompok kecil masyarakat atau sekelompok kecil asing ya. Untuk hilirisasi nikel itu diserahkan kepada asing gitu. Mayoritas adalah asing gitu, hilirisasi nikel. Dan itulah bahwa rakyat sendiri tidak menikmati hasil-hasil pertumbuhan ekonomi itu. Bahkan rakyat miskin kalau kita bicara dari 2019 sebelum pandemi lalu menjadi akhir pandemi 2022, rakyat miskin malah naik gitu. Nah, ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang begitu hebatnya, artinya di dalam masa pandemi bisa bertumbuh, dibangga-banggakan bertumbuh cukup tinggi, tapi hanya dinikmati oleh sekelompok elit dari masyarakat. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang ini juga banyak masyarakat yang makin kecewa tuh, karena mereka berharap ikut berpesta, tapi ternyata pesta ini sudah banyak unsur, udah keracunan macam-macam ya, pesta demokrasi ini. Kemudian secara ekonomi juga ada laporan-laporan antara lain dari BPS, kesenjangan kaya miskin yang makin lebar. Sehingga saya sendiri makin khawatir ini. Jadi nanti setelah pemilihan umum, apalagi kalau indikasi kecurangan ini makin jelas atau bahkan telanjang, itu bisa terjadi keributan yang sulit dikendalikan. Iya, indikasi kecurangan-kecurangan dalam arti dalam arti memberdayakan misalnya ASN atau aparat Polisi, polisi TNI. negara dan sebagainya itu kelihatannya sudah cukup transparan. Dan dibuat terang-terangan, yaitu belum lama ini ada dipanggil dari kalau nggak salah penjabat daerah, itu dikumpulkan itu untuk memenangkan calon-calon tertentu gitu. Dan baru-baru ini kemarin ini juga ada aparat perangkat desa yang dikumpulkan juga untuk memenangi calon tertentu gitu. Nah, ini tentu saja pada saatnya akan mendapat perlawanan luas. Perlawanan bahwa masyarakat setelah 2 kali pemilu ini dan untuk yang ketiga kalinya sulit untuk menerima hasil-hasil yang direkayasa gitu, hasil-hasil melalui kecurangan-kecurangan gitu. Nah, dikhawatirkan ketidakterimaan dari masyarakat ini akan memicu perlawanan yang membesar dan bisa saja memicu perlawanan itu sampai ke jalanan gitu. Sekarang kita lihat bahwa sudah banyak sekali masyarakat secara sadar mengadakan mimbar bebas untuk
untuk menuntut bahwa pemilu ini tanpa Jokowi ya. Jadi sudah banyak sekali gitu. Jadi kalau mau pemilu jujur dan adil, netral, maka mereka beranggapan bahwa pemilu yang akan datang harus tanpa Jokowi. Tapi Jokowi sudah terlalu masuk cawe-cawenya. Hmm. Salah satu contoh yang paling konkret adalah PSI. Hmm. Partai kecil yang diisi anak-anak muda. Partai yang sangat kecil. Tapi bisa memasang baliho di seluruh pelosok Nusantara. Besar-besaran. Kalah PDIP kata orang PDIP. Yeah. Dan di baliho itu isinya adalah Ketua Umum PSSI Kaisang dan ayahnya Jokowi. Wah, ini kan sangat aneh, apalagi kemudian muncul berbagai macam informasi sebagaimana diungkapkan oleh anggota DPR dalam jumpa pers dengan pihak polisian bahwa mereka memperoleh informasi baliho-baliho yang demikian dahsyat menjamur itu dipasang oleh petugas keamanan. Ini kan sangat berbahaya karena secara telanjang ini Jokowi melibatkan diri dalam pilpres yang justru dia berada di posisi lawan dari PDIP yang juga merupakan partainya sendiri. Jadi bagaimana Pak? Dan kalau rakyat melawan, saya kira kalau ini melibatkan betul-betul ya apa yang dikatakan anggota DPR dan Aiman Wicaksono itu melibatkan aparat keamanan. Kalau rakyat melawan akan dihadapi dengan sikap yang sangat keras seperti ketika aparat keamanan menghadapi para pecinta sepak bola di Stadion Kanjuruhan yang bisa menewaskan sampai lebih dari 100 orang dan melukai sangat parah bahkan lebih dari 200 orang. Ya, itu pada akhirnya adalah pilihan dari rakyat. Iya. Ya, apakah memang akan mendiamkan dan apakah akan melawan? Di mana-mana pun bahwa memang kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang bersifat otoritarian itu akan menggunakan kekuasaan. Dan juga sejarah membuktikan bahwa perlawanan-perlawanan ke sana pada akhirnya juga akan terjadi. Terakhir kita melihat bahwa di Sri Lanka bahwa juga dicengkeram oleh kekuasaan elit yang mempermainkan konstitusi dan sebagainya. Mereka mengambil kekuasaan, tetapi akhirnya presidennya harus juga mengungsi ke luar negeri. Ya, pada saatnya akan terjadi gitu. Nah, tinggal kita lihat pemicunya itu apa. Apakah pemicunya ekonomi seperti di Sri Lanka atau juga seperti di Indonesia pemicunya ekonomi 98. Nah, itu akan pasti satu saat akan bisa terjadi. Bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi lalu melalui Gibran dan Kaisang dengan PSI ini memang sangat membahayakan dan ini secara terang-terangan bahwa saya menggunakan kekuasaan saya untuk mendapatkan atau untuk melanggengkan kekuasaan ini, yaitu Gibran sebagai cawapres, lalu dia mau membuat bahwa ada partai, ya ini partai yang sangat kecil sekali, lalu akan dibuat besar. Sebetulnya metode ini adalah bukan metode baru. Metode ini artinya dilakukan oleh Thaksin sewaktu awal tahun 2000-an. Thaksin itu membeli, ya sebetulnya membangun partai yang sangat kecil sekali, lalu kemudian nanti dia membeli vote, ya sehingga lalu kemudian bersama-sama itu dia menunjuk perdana menterinya Thaksin gitu sebagai itu. Mereka menguasai partai koalisi gitu. Lalu periode keduanya Thai Rak Thai itu partainya itu menjadi sudah mayoritas. Nah, jadi ini sepertinya metode seperti itu mau dilakukan gitu. Tetapi apakah bahwa di Indonesia itu mampu seperti itu? Dan kita lihat bahwa akhirnya Thaksin juga masuk penjara gitu. Ya, dia kembali, dia melanglang di luar negeri, buron juga ke luar negeri gitu, dinyatakan bersalah, kebijakan-kebijakan koruptifnya dinyatakan bersalah, lalu divonis dan kemudian akhirnya dia tidak tahan di luar negeri, akhirnya dia kembali ke Thailand dan langsung masuk penjara. Artinya bahwa
Saya percaya di mana kejahatan ini tidak bisa berlangsung abadi. Pada satu saat, tapi saya juga tidak tahu saatnya kapan, itu pasti kebenaran yang akan menang. Iya, ya saya percaya juga itu. Tapi bagaimana dengan kemungkinan intervensi asing? Karena asing itu, misalnya Cina itu kan punya kepentingan besar di Indonesia, kepentingan ekonomi maupun politik, terutama dalam konteks BRI, Belt Road Inisiatif. Dan dia sudah melakukan investasi yang sangat besar, dan kita tahu juga pemerintah Cina ini mempunyai hubungan yang sangat khusus dengan pemerintah Indonesia sekarang, sehingga dia menginginkan juga kekuasaan tetap di tangan orang yang sama meskipun presidennya ganti. Nah, itu kan artinya bahwa kita akan berhadapan dengan sebuah kekuasaan yang dengan karakter kurang lebih sama, hanya mungkin tanpa banteng gitu, atau bantengnya udah jinak, kita nggak tahu gitu Pak. Tapi kan keberadaan asing ini juga sangat bahaya juga untuk kepentingan nasional, kan mereka punya kepentingan sendiri. Demikian pula juga kemungkinan intervensi dari Amerika misalnya sebagai pesaing Cina. Kan dia pengen masuk juga kembali menguasai ladang-ladang minyak dan sumber-sumber energi lainnya di Indonesia. Bagaimana Pak? Sebetulnya kalau kita lihat dari konteks perpolitikan di Indonesia, bahwa presiden mempunyai kekuasaan, tetapi juga tidak mempunyai kekuasaan absolut. Artinya bahwa kontrol dari DPR ini harusnya bisa memegang peranan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat bahwa ada kerjasama luar negeri dan sebagainya, itu sebetulnya harus mendapatkan persetujuan dari DPR, yaitu pasal 11 Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang tinggal DPR, apakah DPR sekarang ini sudah sadar apa tidak, gitu kan, untuk memberikan pengawasan yang efektif kepada pemerintah, yaitu kepada eksekutif, dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Nah, kalau mereka ingin memberikan pengawasan sesuai dengan yang perintah konstitusi, maka sebetulnya hal ini adalah tidak sulit untuk dilakukan. Karena kalau kita lihat, kita anggap saja, asumsikan saja bahwa 5 partai yang di luar dari koalisi Indonesia Maju, yaitu sekarang PDI dengan P3 itu adalah oposisi, dan Nasdem, PKB dan PKS itu adalah oposisi, dan 5 partai ini sudah mempunyai 314 suara dari 575 kursi di DPR. Yaitu sebetulnya cukup signifikan, dan kalau seandainya ada apa-apa, ada kebijakan-kebijakan yang melanggar dan sebagainya, DPR sudah bisa mencegahnya. Itu pertama. Dan yang kedua adalah, dan kita tahu bahwa di DPR sedang bergulir untuk mengusulkan hak angket MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini mudah-mudahan ini masih berjalan terus. Hak angket ini sebetulnya sangat mudah sekali dilakukan karena hanya membutuhkan 25 orang dan terdiri dari 2 fraksi. Kalau nggak salah itu sudah bisa memenuhi persyaratan, dan sekarang ini sudah ada untuk segitu gitu. Dan kalau itu sampai bergulir, itu tinggal ditanyakan saja apa prosesnya yang ada di MK. Dan saya sendiri mengusulkan bahwa MK, tadi kita di awal pembicaraan mengatakan bahwa MK ini salah satu lembaga yang merusak sistem di Indonesia, yaitu mereka mengubah konstitusi itu dengan seenaknya dan dengan melanggar moral, etika, hukum, dan melanggar konstitusi itu sendiri dengan mengubah syarat capres dan cawapres. Tetapi sebetulnya bukan itu saja. Banyak sekali gugatan-gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang terindikasi jelas-jelas melanggar konstitusi tetapi diamankan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga bahwa Mahkamah Konstitusi harusnya adalah sudah tidak bisa berperan lagi di dalam konstitusi Indonesia. Artinya seharusnya kita kembali kepada sebelumnya, yaitu kalau ada sengketa dan yang lain semuanya itu harus ke Mahkamah Agung, dan pemaksulan harus kembali kepada DPR. Jadi artinya Mahkamah Konstitusi ini sebaiknya dibubarkan. Dan untuk membubarkan itu sebetulnya dengan kekuatan politik yang sekarang ini sudah bisa gitu. Jadi itulah bahwa
untuk menjamin pemilu nantinya jujur dan adil, kalau kita mengandalkan Mahkamah Konstitusi untuk sengketa pemilu, maka kita pastikan bahwa calon tertentu itu akan dimenangkan. Nah, mudah-mudahan dengan itu dikembalikan kepada Mahkamah Agung, maka bisa menjadi lebih adil ya keputusannya. Itu. Jadi yang pertama, jalan pertama adalah bahwa usulan saya kepada partai politik selain yang tadi hak angket dan hak interpelasi lainnya, banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan konstitusi. Nah, itu harus dilakukan tanpa masuk ke Mahkamah Konstitusi, langsung di sidang di DPR dan langsung ke sidang MPR. Terima kasih. Iya, jadi dalam konteks ini saya ingin menyitir satu pepatah orang Batak. Hepeng dona mengatur negara, uang yang mengatur negara. Dan saya juga ingin lagi menyitir apa yang dikatakan oleh filsuf Prancis Voltaire. Di depan uang, agama semua orang sama. Ya, jadi artinya kalau ada intervensi dari pemilik uang yang sangat besar, semua bisa diatur sesuai kepentingan dia gitu. Sehingga cita-cita yang mulia seperti yang Anda ungkapkan itu pada akhirnya bisa menjadi nol lagi. Contohnya adalah misalnya dalam revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana DPR bisa demikian cepat dan patuh untuk melakukan revisi melalui berbagai macam sidang yang sifatnya rahasia dan cepat. Demikian juga dengan Undang-Undang Ciptaker. Jadi mengesankan bahwa DPR ini cuma lembaga tukang stempel aja. Sekarang mereka pecah. Tapi tidak dalam konteks idealisme menurut saya ya, pecahnya karena kepentingan politik mereka berbeda-beda. Dan mereka bisa aja bersatu lagi karena ada kekuatan uang yang sangat besar yang pada akhirnya mengembalikan Indonesia kepada kekacauan sistem politik lagi. Saya justru melihatnya kebalik, Pak Gigin. Begini, kenapa terbalik? Saya melihat kalau kekuatan uang itu sudah bisa menjalankan misi-misinya tadi, menginginkan bahwa apa yang diinginkan oleh elit politik khususnya di lingkaran Jokowi, itu maka saat ini adalah tidak ada lagi perpecahan itu. Yaitu tidak ada lagi bahwa Nasdem akan mencalonkan keluar dari koalisi mencalonkan Anies. Tidak ada lagi PDI lalu melawan bahwa ini tidak boleh 3 periode. Kalau ini kekuatan politiknya, kekuatan uang itu bisa menguasai mereka, maka ini sudah tidak ada lagi gitu. Dan menyatu, yaitu tinggal siapa saja yang mau diitukan. Oke, Prabowo, semuanya setuju Prabowo. 7 partai lagi yang mengusungkan gitu kan. Tapi kalau kita lihat ada perpecahan saat ini, justru saya melihat bahwa uang itu sudah tidak bekerja. Bahwa kepentingannya memang ada, kepentingannya berbeda, mungkin bukan idealisme, tapi kepentingannya itu saat ini sama. Kepentingan untuk mempertahankan konstitusi dan kepentingan bahwa mereka tidak menginginkan ada dinasti politik dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Iya, soalnya kalau terjadi dinasti politik itu seperti di Amerika Latin kan berkembang tuh di Amerika Latin sampai hari ini. Misalnya di Argentina ada keluarga Kirchner, ya gitu. Dan sehingga negara-negara ini pada akhirnya mengalami kesulitan untuk berkembang menjadi negara maju atau melipat gandakan PDB-nya karena sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik terkumpul di keluarga-keluarga tertentu, elit, bahkan keluarga tertentu. Indonesia saya lihat kecenderungannya ke sana dan mau ke sana. Kan ini harus dicegah, jelas harus dicegah. Waduh, mungkin nggak? Tadi kan Anda sudah bercerita mengenai kekuatan uang dan perpecahan politik yang ada. Mungkin nggak bahwa pemilihan presiden kali ini dan pemilu maksud saya betul-betul bisa menjadi momentum untuk merubah berkembangnya politik dinasti? Saya lihat kecenderungan ke sana ada. Saya lihat perlawanan dari masyarakat ini sudah sedemikian masif menolak politik dinasti ini. Dan ini akan semakin menguat. Apalagi tentu saja dilawan oleh pemerintah, oleh dalam hal ini adalah Jokowi yang menguasai pemerintah, yaitu dengan mengganti orang-orang yang ada di sekitar kekuatan di sana dengan orang-orangnya sendiri gitu kan, bahwa ini semuanya beberapa kekuatan dari
partai-partai lain lah ya, itu sudah mulai dipretelin kan gitu. Sekarang Nasdem boleh dikatakan sudah tidak ada di kabinet lagi lah ya. Nah, dengan menunjuk wakil Wakabin, Wakasau dan sebagainya, itu berarti sudah menyeimbangi bahwa Anda ini tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ini saya udah kuasai gitu. Nah, itu adalah perlawanan dari sana, tetapi saya lihat bahwa masyarakat dan kecenderungannya beberapa partai politik yang tadi saya sebutkan mayoritas di dalam perolehan suara atau kursi, yaitu Nasdem, PKB dan PKS, lalu PDIP dan P3, itu kecenderungannya adalah sudah bisa menguasai. Dan kalau ini bersatu, saya yakin bahwa apa yang tadi disebutkan itu akan menjadi momentum bahwa ini akan memperbaiki Indonesia di masa depan. Nah, itu harapannya satu-satunya kepada 5 partai politik, dan rakyat menuntut bahwa 5 partai politik ini jangan berkhianat lagi kepada rakyat. Iya, dan tentu kalau saya juga secara ekonomi berharap pertumbuhan kita nggak mentok 5% seperti 10 tahun terakhir. Iya. Karena kalau mentok 50% seperti 10 tahun terakhir kan berarti 20 tahun lagi kita baru bisa menyamai Malaysia. Mentok 5% lalu dinikmati 5, sekian persennya untuk mereka. Iya. 20 tahun lagi kita baru menyamai Malaysia hari ini. Malaysia 20 tahun lagi udah loncat. Nggak tahu kemana. Iya. Ini kok jadi... Setuju. Iya, oke Pak Antoni. Terima kasih banyak nih atas kehadiran Anda, dan mudah-mudahan kita sering lagi ketemu di sini nih, di channel yang sama, di acara yang sama juga. Bravos. Iya, bravos.